Sepi, nggak ada kopi. Bu, ada kopi bu? Sepi amat ya. Khusyuk. Aku lagi khusyuk ya. Iya, kalau kopi kan aneh. Mudah-mudahan yang jauh Allah selalu disehatkan ya. Milik rezekinya selalu diberkahkan. Lunas utangnya mudah-mudahan semuanya dilunaskan. Kalau udah doain utang lunas, mudah-mudahan kompak ya Allah. Ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi ya'ti 'alan nasi zamanun yusalluna wa la yusalluna. Wa qala an-nabiy aydan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Allahumma ftah lana futuhal 'arifin. Amin. Amin. Boleh banget sih amin. Kayaknya ibu lagi mikirin bulan sosial kayaknya. Itu saya benci itu bulan sosial. Itu dari pagi subuh sampai malam ada itu. Atau korban itu si saya itu. Bila nggak jelas. Ibu huruf amin ada berapa? Coba huruf amin ada berapa bu? Ada berapa? Ada 4. Ada 4. Yang pertama alif, kedua mim, ketiga ya, keempat. Nah, ternyata dari setiap huruf amin itu ada para malaikat, yang mana para malaikat selalu mendoakan kepada mereka orang yang suka menjawab amin. Kata malaikat begini, Allahumma fir liman yaqulu amin. Ya Allah, semoga Engkau mengampuni kepada orang-orang yang mau menjawab amin. Masya Allah. Ulangi dah. Allahumma ftah lana futuhal 'arifin. Wafham lana fahman nabiyyin. Wahfad lana hifdzal mursalin. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana Mari kita doakan barakallahu fi ilmi, amin. Wa barakallahu fi rizqi, amin. Wa barakallahu fi tuli hayati, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itunya ada tidur ketiga. Puja puji serta syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur bihamdillah. Pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka thalabul ilmi sekaligus peringatan Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan berangkat kita masing-masing dari rumah menuju ke tempat yang mulia ini dijadikan amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada baginda alam yakni habibana wa nabiyyana karim kanjeng Nabi Muhammad. Jamaah ibu-ibu yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
kehidupan manusia di alam dunia ini di sini sudah Melayu di sini. Campur ya. Oh, Melayu aja ya. Tapi kalau kadang-kadang apa ya? Kehidupan manusia di alam dunia ini tidak akan pernah terlepas dari 3 dimensi. Mana 3 dimensi tersebut? Yang pertama, kalau bahasa santri ada yang disebut zaman madi. Zaman madi adalah masa yang telah lalu. Suka disebut masa lalu. Yang kedua ada zaman hal. Zaman hal yaitu kehidupan sekarang. Suka disebut saat ini. Yang ketiga yang tidak pernah kalah penting yaitu zaman istiqbal. Apa istiqbal? Yaitu waktu yang akan datang. Suka disebut pengharapan, keinginan atau cita-cita. Hidup manusia itu tidak akan pernah terlepas dari masa lalu. Ma'aji di sini, ibu-ibu ya, pasti ingin sekali kembali kepada masa lalu. Pengen lagi saya seperti anak-anak ABG gitu kan? Tapi itu semua tidak mungkin. Kullu atin qaribun wa kullu fatin ba'idun. Setiap sesuatu yang akan kita hadapi, yang akan datang, itu terasa dekat. Tapi wa kullu fatin ba'idun, setiap sesuatu yang telah lalu, itu terasa sangat jauh. Oleh karena itu pasti ketika memiliki sebuah masa lalu, kita sedang berada pada masa ini dan tetapi masih memiliki sebuah pengharapan atau cita-cita yaitu di masa yang akan datang. Paham nggak Bu? Mulai-mulainya paham nggak nih? Goyang dulu ya, goyang. Aku yang mikirin kopi dulu nih. Kopi. Ya Allah. Dalam kitab Alfiyah saya suka teringat, ibu, yang namanya kitab Alfiyah kalau di pesantren itu adalah kitab yang menjelaskan tentang ilmu nahwu shoroh atau gramatika. Tetapi suatu hari ketika saya ngaji dengan guru saya, yang namanya Alfiyah itu dijelaskan kepada sebuah makna kehidupan. Ada satu bait yang tercantum di dalam bait Alfiyah, kata Syekh Ibnu Malik begini, warrafu fi ghairil ladzi marra rajah fama utihat al-wada' ma lam yubah. Jadikan hari ini adalah hari yang lebih baik daripada hari kemarin, dan kalian harus mampu menjadikan hari esok adalah hari yang lebih baik daripada saat ini. Jadi kalau ibu-ibu punya masalah sesuatu yang pernah kita lakukan, masalah hutang, hubungan dengan sesama manusia, memang kita harus bisa menyelesaikan, tetapi jangan sampai kita putus asa. Begitupun ketika kita melihat kepada masa lalu, umat Islam ketika datang bulan Rajab diingatkan dengan peristiwa yang sangat besar, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Kanjeng Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra wal Mi'raj adalah peristiwa yang harus dihadapi dengan sebuah keimanan. Karena dengan peristiwa Isra dan Mi'raj itu mengingatkan kita untuk menguatkan sebuah keimanan. Memang gimana kalau dihadapi dengan sebuah akal? Akal kita itu kekecilan ketika menghadapi sebuah peristiwa Isra Mi'raj. Bukan dengan akal, tetapi dengan keimanan. Mengapa? Karena Nabi ketika diberangkatkan dari Masjidil Haram kepada sampai ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu ada di mana, Bu? Di Mekah. Masjidil Aqsa di mana, Bu? Masjidil Aqsa di mana?
Itu jembatan 2 belok kanan itu. Jembatan 2 belok Kiri. oh iya, kalau ke sini kiri ya, di sana kanan. Bukannya pintar, doain aja benar cerdas. Amin. Masjidil Aqsa itu dulu namanya Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Di mana? Adanya di Palestina. Makanya ketika di dalam Al-Quran, kalau misalkan ibu mengkaji kisah-kisah para nabi, dari mulai Nabi Nuh, Adam sampai Nabi Isa, itu jarang ditemukan dan memang tidak ada satu ayat kisah Nabi yang diawali dengan kata subhana. Hanya di dalam surah Al-Isra atau Bani Israil pada ayat 1 diawali dengan kata subhana. Subhanalladzi asra bi'abdihi juara poli, juara 1, alhamdulillah. Pesertanya 50 orang. Yang 49 gak datang. Bukan, salah. Saudara ibu. Yang 2 sakit, yang 38 gak datang. Jangan dianggap canda ya. Emang canda ya? Ya. Gak punya duit, bikin beli piala, namain aja. Alhamdulillah. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu alladzi barakna hawlahu linuriyahu min kita telusuri dan telah diawali dengan kata subhana. Subhana ini kalau menurut santri namanya lafaz ijaz. Apa ijaz? Redaksinya singkat tapi isinya padat. Redaksinya singkat tapi isinya padat. Karena pada lafaz tersebut ada yang tersirat, yaitu lafzul jalalah. Harusnya begini Bu, subhanallahilladzi. Nah gitu. Makanya maha suci zat Allah yang telah memperjalankan bi'abdihi kepada hambanya. Kapan? Lailan, pada suatu malam. Dari mana? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari mulai Masjidil Haram sampai Masjidil alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi sekelilingnya. Nah, sekarang apa tujuan Allah memperjalankan kepada baginda Nabi besar Muhammad untuk Isra dan Mi'raj? Linuriyahu min ayatina, yaitu diantaranya, makanya dalam kitab tafsir Jalalain ada ibi kudratina. Allah itu ingin sekali memperlihatkan sebagian kecil tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah. Ada yang bilang, Ustaz, katanya Nabi Isra Mi'raj itu disuruh piknik ya. Ada yang bilang gitu kan? Awas, jangan pernah menisbatkan suatu perilaku atau aktivitas Nabi bisa makan seperti kita. Karena semua aktivitas Nabi dan para Rasul itu tidak ada yang mubazir seperti kita. Kalau kita sebagai umat itu banyak mubazir, lebih banyak shopping, banyak tidur, banyak ngerumpi. Biasanya kalau yang namanya warung, sawah, pasar itu dunia dalam berita.
Benar tak Bu? Langsung. Tahu nggak? Tadi yang ngaji itu malam tuh di Pak Haji Sokir siapa? Oh itu alam buana. Oh gitu ya. Oh gitu ya dia itu. Situ begini. Langsung. Ya akhirnya jadi bimol semuanya. Biar semuanya 5 sen. Kalau kita orang baik kita begini. Tadi siapa yang ngaji malam? Gitu. Alam buana di Sibino. Oh gitu. Di situ mah gitu ya. Gitu ngomongnya. Ada yang bagus tuh. Yang satu lagi jangan gitu, jangan suka ngomongin Nah itu yang bagus tuh. Tapi Nabi dan para Rasul hidup di alam dunia selama aktivitas kesehariannya tidak pernah ada yang mubazir. Habis waktunya, di antaranya dipakai zikir kepada Allah, taqarrub ila Allah, dan berdakwah memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi ketika berangkat diisrokan, makanya Isra tadi kata guru kita adalah sayrul lail, ya, perjalanan malam hari. Di dalam kitab Tafsir As-Sa'labi juz genap 6 halaman 54, menurut Imam As-Sa'labi di situ dijelaskan lafaz subhana adalah redaksinya singkat tapi isinya padat. Wa yakunu subhana bimakna at-ta'ajjub. Kenapa dikatakan kaget? Karena Nabi ketika berangkat Isra dan Mi'raj tidak ada yang percaya, bahkan tidak sedikit yang menganggap Nabi gila, bahkan tidak sedikit yang sudah masuk Islam akhirnya keluar kembali. Saking mereka benci dan tidak yakin Nabi sudah berangkat Isra Mi'raj. Makanya kalau kita hadapi dengan sebuah akal tidak masuk otak kita kecilan, tapi harus dihadapi dengan sebuah keimanan. Maksudnya kenapa dikatakan at-ta'ajjub atau makna kaget atau bahasa ininya bahasa takjub? Allah Maha Suci zat Allah dari segala sebuah kesalahan-kesalahan, dari sebuah kekhilafan, dari perbuatan seperti hanya perbuatan perilaku seorang makhluk. Allah murni berkehendak untuk memperjalankan kepada hambanya, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Isra Mi'raj itu bukan keinginan Nabi, tapi kehendak Allah. Bu, ketika Nabi berangkat dari Isra, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi setelah sampai ke Baitul Maqdis sholat 2 rakaat. Siapa makmumnya? Para malaikat dan para nabi dan rasul terdahulu. Setelah selesai sholat 2 rakaat Nabi, Bu, disodorkan oleh malaikat Jibril 2 wadah. Pertama wadah dari susu, yang kedua dari air arak. Akhirnya Nabi memilih dari air susu. Bagaimana respon malaikat Jibril? Shadaqta Muhammad. Betul engkau Muhammad, engkau sudah memilih agama yang benar. Seandainya dulu Nabi memilih arak, kayaknya umatnya Masya Allah lebih banyak lagi yang maksiat. Itu Nabi memilihnya air susu. Tapi Masya Allah sekarang umat manusia, Nabi sayang kepada kita, tapi kenapa kita tidak sayang kepada Nabi? Kehebatan umatnya Nabi pun ummati, kata Nabi. Nabi Muhammad ketika mau meninggal selalu berpesan kepada umatnya, ummati, ummati, ummati sampai 3 kali. Umatku, umatku, umatku. Ummatun marhumatun yadkhuluna 'alal qabri bihamlid dzunur. Umatku itu kata Nabi Muhammad adalah umat yang dirahmati, yang bisa disayangi. Ketika mereka meninggal masuk ke alam kubur bawa dosa-dosa, tapi wayakhrujunaha bila dzambi. Ketika keluar dari alam kubur dengan tanpa membawa dosa. Masya Allah. Coba kita, bagaimana kita tidak bersyukur menjadi umatnya kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung, karena jangan lama-lama. Lama-lama, ini jomet dan kuil. Di sini jomet atau besek? Jomet, besek, abrahi, alas. Setelah Isra, Nabi diberangkatkan Mi'raj. Apa Mi'raj tadi kata kiai kita?
naik dari mana? Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa Palestina menuju ke langit dunia. Di langit pertama Nabi bertemu dengan kakek moyangnya, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi Adam bertanya kepada Jibril, Jibril, siapa itu? Saya Jibril, ya Adam. Bersama siapa engkau Adam? Jibril, dengan cucumu yaitu Nabi besar Muhammad. Ini Nabi Adam senang didatangi, dikunjungi oleh Nabi Muhammad. Senang sampai senyum dan mendoakan Nabi Adam kepada Nabi besar Muhammad. Oh, Nabi Adam itu beda dengan kita. Kalau kita dengan Nabi Adam tipis. Nabi Adam mah dosa sekali, tobatnya berkali. Beda dengan kita. Kalau kita dosanya berkali-kali, tobatnya. Tapi insya Allah pulang dari sini semuanya jadi ahli surga, amin. Kesalahannya diampuni. Nabi Adam ketika melakukan dosa sekali, malu selama hidupnya, tidak pernah berani mengadahkan wajahnya ke langit. Kenapa? Karena malu, padahal punya dosa sekali. Sampai akhirnya dipanggil oleh Allah, ya Adam, kenapa engkau tidak pernah mengadahkan wajah ke langit? Malu ya Rabb. Emang kamu kenapa? Saya punya dosa ya Rabb. Adam, bandingkan dosa manusia walaupun sebanyak pasir yang ada di lautan ikan, walaupun sebanyak udang yang ada di lautan, bandingkan dengan rahmatku yang sangat luas. Masya Allah. Makanya dalam Quran, ya, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Jadi rahmat Allah itu akan dekat dari orang-orang yang selalu berbuat baik, dan juga yang kedua, rahmat Allah itu luas. Makanya kita jangan pernah merasa putus asa. Di langit kedua, naik ke langit kedua, bertemu dengan kakek moyang, dengan siapa? Yaitu dengan Nabiullah Yahya dan Nabi Isa. Naik ke langit ketiga, akhirnya Nabi Muhammad bertemu dengan Nabiullah Yusuf. Nabi Yusuf itu adalah kakek moyang Nabi Muhammad, yang mana ketampanannya baru separuh dari tampannya Kangjeng Rasul. Naik ke langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabiullah Idris alaihis salam. Oh, Nabi Idris itu nama aslinya bukan Idris, tapi Ukhnuh. Apa Ukhnuh? Kenapa dikatakan jadi Idris? Jadi begini, Nabi Idris itu adalah pelopor bordir, apa namanya? Tukang jahit. Nah, cuma kelebihan Nabi Idris beda dengan kita. Kalau Nabi Idris sekali tusukan itu selalu ngadres, kata orang Sunda. Baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Makanya dipanggil jadi Idris. Dan Idris adalah di antara nabi yang masih hidup sampai sekarang. Di langit dua yang masih hidup, yaitu Nabi Isa dan Nabi Idris. Di bumi dua, Nabi Khidir dan Nabiullah Yahya alaihis. Nabi naik ke langit kelima bertemu dengan kakek moyangnya. Dengan siapa? Dengan Nabiullah Harun alaihis salam. Naik ke langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Naik ke langit ketujuh bertemu dengan kakek moyangnya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihis. Sehingga setelah melewati langit ke-6 ke 7 bertemu langsung dengan zatnya Allah di Sidratul Muntaha. Akhirnya Nabi membuahkan sebuah hasil apa? Yaitu dengan diperintahkannya sholat 5 waktu. Awas ibu sholat. Sholat itu imaduddin. Paman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamat. Salat itu pihak agama. Siapa orang yang memberikan salat berarti menguatkan agama. Sebaliknya kalau orang yang meninggalkan salat berarti menghancurkan. Nah, orang yang menghancurkan agama itu bukan mereka yang memusuhi Islam saja, bukan. Orang yang suka menghancurkan agama, yaitu mereka sendiri yang mengaku orang Islam tapi tidak pernah sholat, mengaku orang Islam tapi suka hoax, mengaku orang Islam tapi suka ghibah,
mengaku orang Islam tapi suka hasud. Hasud itu Bu tidak pernah rela melihat orang lain bahagia. Jadi gini, kalau misalkan ada saudara kita yang beli kulkas, kita yang masuk angin, gitu kan? Ya kan? Ada saudara kita yang beli kompor gas, kita yang gerah. Haru dong. Kenapa tuh bilang ini? Awas. Tapi kata Nabi dalam kitab Irsyadul Ibad disebutkan fa inna kulladzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang memiliki sebuah kenikmatan mahsudun, pasti ada saja orang yang suka hasud. Na'udzubillah min. Ibu, padahal di dalam kitab kami dikatakan salah satu mustajab da'watuhu. Ada 3 perkara yang dapat memperlambat dikabulkan doa kita oleh Allah. Mana di antaranya? 1, akilul haram. Orang yang suka memakan barang haram, uang haram. Yang kedua, wa muksinul ghibah. Orang yang suka memperbanyak menggunjing kejelekan orang lain. Yang ketiga, wa man kana fi qalbihi ghillun aw hasadun bil muslimin. Dalam hati orang tersebut terdapat sifat iri, dengki, hasud terhadap sesama saudara muslim. Na'udzubillah. Ketika orang betul-betul khusyuk menjalankan sholatnya khusyuk, maka tidak akan pernah dia itu berani iri kepada orang, dengki kepada orang, hasud kepada orang. Masya Allah, dia dalam anak kecil. Saya bukan senang sama santri baru. Saya kan dulu pesantren. Ada santri baru belajar sholat, tapi sholatnya khusyuk, tidak pernah ada permusuhan, berantem, enggak. Ingat saya, lagi zikir, lihat di depan ada anak santri bertiga. Yang satu belajar jadi imam, yang satu belajar jadi makmum. Tahu-tahunya ini santri ketika jadi imam, kentut tengah jalan, kentut. Yang satu yang sebelah kanan makmum bilang ini, megang tangan kanan. Kamu batal barusan. Istiqomah aja itu anak kecil, tenang jadi imam belajar. Yang satu lagi dipegang. Kamu batal barusan. Kata temannya lagi. Akhirnya kesel karena nggak lurus ke belakang, dipegang dua-duanya Bu. Sama yang di belakang dipegang, yang satu megang kanan, yang satu lagi, kamu tadi batal. Akhirnya kesel itu anak kecil yang belajar jadi imam, lirik ke belakang. Ngapain sih kamu? Iri banget sama saya. Kamu tadi kentut batal. Wah ya siapa? Saya tadi belum wudu. Ini hebatnya para kecil. Saya paling senang dengan kepada mereka orang yang mau sholat walaupun belum sempurna. Ibu harus sayang sama anak, bukan dengan memberikan handphone saja, dengan memberikan gadget saja, bukan dengan memberikan laptop saja, bukan dengan memberikan TV, memberikan motor, mobil, tapi ibu harus lebih sayang ketika anak dia didik dengan sholatnya dengan baik. Diberikan harta kita kepada anak, tapi anak tidak pernah sholat, na'udzubillahimin. Awas Bu. Nanti di akhirat awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah hiya as-shalah. Paling pertama kali manusia dihisab amal perbuatannya di akhirat apa? Yaitu tentang sholatnya. Kamu mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Bukan maksud lama saya dulu, pengen lama ngomong saya. Ya, maksud hati ingin memeluk gunung, tapi apa daya tangan tak sampai. Maksud hati saya pengen lama ceramah Bu, tapi apa daya perut saya berumuk-umukan. Kebetulan alhamdulillah Ibu, nah harus bilikmah saya malam ini lagi kosong. Saya dikontak sama guru saya ya, Habis Sobir. Suruh kesini. Malam tadi saya ngaji capek di Sukaraja sana, di Desa Cadas Ngampar. Malam ya alhamdulillah. Besok subuh saya ngaji di Cibinong. Malamnya saya berangkat ke Tapos. Pagi-paginya saya berangkat ke Sukabumi, ya. Besoknya minggunya balik lagi ke Cibinong, ngaji di Permandian Asri. Besoknya berangkat lagi, ngaji lagi ke Sukabumi, ke Sadaranten. Besoknya ke Malaysia. Itu juga kalau ada yang undang ke Malaysia. Ya iya kalau yang ada yang undang ngapain?
Ya kesana. Ini mah kalau ada yang mau doain Bu ya. Mudah-mudahan saya selalu diberikan kesehatan. Ustaz saya belum puas. Undang aja lagi. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita dengarkan mau'idul hasanah yang disampaikan oleh Ustaz Kiai Haji Ahmad Hidayat dari Cipinang, atau terjemahnya Kilang Lambuana. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan nantinya dapat kita implementasikan atau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, meningkat ke acara terakhir, yaitu penutup sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Abi Kiai Haji Ahmad Yadin Shogir. Kepada beliau kami persilakan dengan segala syukur. Pas jam 9, alhamdulillah acara Islamiyah sudah selesai. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di malam ini semua. Ila akhirul yawm asyikhin wa alimina khususan ila jami'il kubur al-Fatihah. اللهم نسألك من حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. دعواهم فيها سبحان اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى Mustafa